Meskipun kau seorang ahli ibadah, tiap hari mencium bumi Allah, tapi tetanggamu yang susah, tetanggamu yang kelaparan, anak yatim, janda yang tak pernah kau pedulikan, itu juga kewajibanmu kawan. Malaikat Jibril membuka catatan amal dari kecil lah pula sampai dia tua. Bayangkan Bapak, kalau di umur 50 tahun, dari umur 1 tahun sampai 50 tahun dibuka lah itu. Apa malaikat Jibril bilang? Tak ada kawan, tak ada nama kau. Tanda-tanda masuk surga pun tak ada kau nih. Coba kau buka lagi Jibril. Aku ini dari kecil orang yang soleh, ahli ibadah. Ayo aku buka lagi, kata Jibril, buka. Tak ada juga kawan. Agak-agak menyerempet pun nama kau tak ada. Terakhir apa kata malaikat Jibril? Sekarang ku tanya sama kau, kau beribadah kepada siapa? Karena Allah. Oke. Sekarang ku tanya, apakah kau peduli tidak hubunganmu dengan manusia? Apakah sudah kau perbaikin enggak dengan hablum manusia, hablum minan nas, dengan perbaikan dengan hubungan dengan manusia? Tidak ya Jibril. Apakah kau lihat enggak tetanggamu yang lagi mati, lagi kesusahan? Tidak yang Jibril. Yang penting apa yang diperintahkan Allah kulaksanakan. Apa kata malaikat Jibril? Sahabat, kau salah. Meskipun kau seorang ahli ibadah, tiap hari mencium bumi Allah, tapi tetanggamu yang susah, tetanggamu yang kelaparan, anak yatim, janda yang tak pernah kau pedulikan, itu juga kewajibanmu kawan. Oh begitu ya malaikat Jibril? Iya. Berarti sia-sia amal ibadahku dari umur 1 tahun sampai umur 50 tahun? Iya. Terbakar begitu saja karena gara-gara tidak memperbaiki hubungan terhadap manusia. Makanya karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaikin stabilitas kita, hablum minan nas kita kepada sesama manusia, hablum minallah kita perbaikin kita sesama Allah dengan jalur apa? Bil ibadatillah. Nah, selanjutnya kata Imam Al-Ghazali di dalam diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan ketika terjadinya khutbah Idul Fitri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, nazartu ilaika yaqulu ya amin. Aku melihat kau dari tadi, kata sahabat Rasul tadi. Kau mengatakan amin 3 kali. Iya. Naik tangga pertama, malaikat berdoa, ya Allah, laknat anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Amin. Tangga yang kedua, ya Allah, laknat orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anaknya. Amin. Yang ketiga, laknat seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Kata Rasulullah, amin. Oh berarti itu ya Rasulullah yang diminta Jibril terhadap Allah. Iya. Nah yang pertama, stabilitas kita di bulan Syawal ini dibalik jalin silaturahmi. Pertama perlu saya ingatkan, diriwayatkan oleh Sahibu Imam Bukhari Muslim, dijelaskan di dalam kitab Al-Muwatta, dijelaskan lagi oleh Imam Malik, dan disahihkan, dijelaskan lagi di syarah oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3. Nah yang pertama adalah ketika kita di bulan Syawal ini harus kita saling memaafkan terhadap orang tua dan anak. Betul Bu? Meskipun anak kita banyak dosa sama kita, banyak durhaka pak sama kita, ketika terjadinya bulan Syawal, berakhirnya Ramadan, bukalah pintu maaf buat anak kita. Begitu juga si anak Pak, begitu juga si anak, terutama yang muda-muda nih, sering kamu minta maaf kepada orang tua kita, doakan orang tua kita, jangan kita menjadi anak durhaka. Nih yang muda-muda aku ingatkan, jangan jadi anak durhaka.
durhaka. Besok sempit rezeki kamu. Kalau ada orang tua sakit hati, merana, sampai berdoa minta sama Allah sempit rezeki kamu. Makanya nang muda-muda jangan kamu sekali-kali durhaka kepada orang tua. Orang tua, Allah sangat melaknat bagi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Makanya begitu juga bapak-bapak, bukakan pintu maaf Pak, Bu, untuk anak-anak kita. Surga kita nih Dek, anak-anakku sekalian. Nih yang remaja masjid, ada di mana? Di telapak kaki ibu. Berapa kali kira-kira disebut Rasulullah? 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka wa abika. Berapa kali ibu di situ? 3 kali. Ayah berapa kali? Kenapa 3 kali? Ibu yang mengandung, ibu yang membesarkan, ibu yang mendidik anak-anak ibu. Kira-kira besok kalau anak ibu yang menyalah, siapa yang dihajar Allah duluan? Orang tua. Maka tugas orang tua ini berat, sulit. Kenapa bagaimana tak sulit? Pertanggungannya, jawabannya adalah kepada Allah. Makanya nih yang muda-muda di bulan Syawal nih pulang dari masjid nih minta maaf kamu sama orang tua. Terutama yang sering ngabisin biaya sekolah, terutama yang sering bohong kepada orang tua. Minta maaf kamu kepada kedua orang tua. Kenapa Ustaz tahu saja begitu kojon kami? Yalah, aku dulu begitu. Asal menelpon, habis di belanjaku, abah nang copot botol. Tadi ku buat itu, bikin bayar komputer, beli buku, tak tahu nang jalan-jalan. Jangan kamu kayak gitu. Pernah kamu melakukan gitu? Minta maaf kamu kepada kedua orang tuamu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, kenapa anak zaman sekarang ada yang disekolahkan ke pesantren, ada yang disekolahkan ke aliyah, ada disekolahkan sanawiyah, tak menjadi juga? Karena mereka banyak berbohong, ditambah lagi orang tua sakit hati. Betul. Nah, oleh karena itu bagi adik-adikku sekalian yang banyak dosa, minta maaf. Yang muda, minta maaf. Besok sedih kalau dah tak ada orang tua. Betul. Tak ada orang tua sedih nggak kira-kira Pak? Kita dah mengalami nih semua. Mungkin sebagian orang dah mengalami. Tapi oleh karena itu apa? Sebelum terlambat minta maaf kepada kedua orang tua kita. Nah yang kedua, kata Rasulullah tadi apa? Yaqulu ya amin. Yakni orang tua yang tak peduli terhadap anak-anaknya. Sekolah-sekolahlah, nikah-nikahlah, kuliah-kuliahlah. Tak pernah orang tua memperhatikan bagaimana stabilitas anaknya di luar sana. Betul. Ini adalah salah satu dilaknat Allah. Makanya aku bilang sama bapak ibu, jangan bangga punya anak kuliah di Medan. Jangan bangga punya anak kuliah di Jakarta kalau kita tak pernah menengoknya. Betul. Jangan bangga. Ini Bu, aku sedih kadang. Kok di Jakarta sana sedih aku kadang. Kampusku itu namanya UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kadang ngori-ngori sodapnya Bu menengoknya. Kenapa aku bilang ngori-ngori sodap? Ku tengok orang tua ada yang makan KPC. Ada ayam dilanggar kereta api. Harganya bukan murah-murah, mahal. Ada satu paket 100.000, ada nang 50.000. Minumnya segala jus lah, dari mulai pokat sampai ke tomat. Kadang sedih aku menengoknya Bu. Kenapa aku bilang sedih? Ya Allah, orang tuanya banting tulang di kampung, pagi siang malam mencari duit, si anak enak-enakan. Betul. Sampai ada lagi yang lebih sedihnya, anaknya penghafal Quran. Begitu dia masuk ke dunia kuliahan, tak dikontrol sama orang tuanya, berhilangan semuanya, termasuk harga dirinya pun hilang. Betul.
Begitu tamat pesantren hafal 30 juz, bangga orang tua. Begitu tamat kuliah khusyuk bu, betul? Ada tak begitu? Udahlah, konang nama hafalan tu udahlah berhilangan lah sejus sampai harga dirinya pun hilang. Kenapa aku bilang gitu? Ini banyak kejadian begitu. Datang si omak menanya, menangis anak tadi, perempuan tadi. Kenapa kau menangis nak? Omak, apa kau nang itu? 3 bulan tu tak bayar uang sekuliah kau? Tidak omak. Tak bayar uang kos kau? Tidak omak. 3 bulan tak dapat jajan kau, tak dapat disekor? Tidak omak, tapi 3 bulan. Begitu pulang, kecewa enggak orang tua bu? Kecewa enggak kira-kira? Yang tadinya penghafal Quran, karena kita terlalu percaya kepada anak kita, ujung-ujungnya pulang-pulang, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Makanya punanya anak, jangan bangga. Jangan bangga kuliah ke Medan kedokteran. Jangan bangga kuliah agama kalau kita nggak turun langsung. Makanya ku ingatkan kepada bapak ibu sekalian rahmatin Allah. Begitu tamat anak dari aliyah, cek tempat kuliahnya di mana, kosnya di mana, tinggalnya di mana, jurusannya apa, kuliahnya apa, supaya bapak ibu sekalian tidak kecewa. Aku dah mengalamin bu. Aku dulu berangkat ke Jakarta modal gembel. Dikasih aku dulu tiket pesawat sama orang tuaku sampai aku di Jakarta. Karena apa kata orang tuaku, kau dah aku sekolahkan agama Syahrial, SD dah aku sekolahkan, sanawiyah sekolah pesantren, kelas 3 aliyah kau sekolah pesantren, terserah kau anak laki-laki, nak kuliah Bante. Rupanya berangkat aku ke Jakarta karena di pesantren tadi tak pernah bebas, tak pernah luas bagaimana dunia luar nih. Khusyuk aku 3 tahun. Mencoba sajanya. Dari mulai minuman, dari mulai topi miring sampai tak bertopi pak. Nyungsep langsung. Kenapa? Menteler. Untung saya tak dihajar moto apa, mobil puso tuh. Kok mati aku pas itu apa tak durhaka aku sama orang tua. Cuman apa? Diingatkan orang tua aku, ya Syahrial, merantau kau jauh, satu yang ku minta sama kau. Mau minum kau bantai kau, mau judi bantai kau, yang penting kau jangan di kampung nih. Cuman satu pesanku, jangan kau mencucu anak orang sebelum hari H, alias menghamilin anak atau berzinah. Iyalah ya. Makanya alhamdulillah kejahatanku bu sampai sekarang. Seumur-umur belum pernah yang namanya kalau tak biniku sendiri, belum pernah aku. Makanya karena itu kita kalau pengen nikmat Allah tidak mau jauh dari kita, nih bagi yang muda-muda, jangan sakitin wanita. Ini kamu tidak. Wah, kalau aku tanya ada yang pacarnya 2, ada pacarnya 3, betul? Betul tidak kira-kira? Betul. Insaf kamu cepat-cepat. Jangan kamu sakitin anak orang. Kalau anda tak tahan bonak menikah, nah baru. Tapi kan Ustadz kami belum kuliah, tapi kami pengen yang namanya menikah daripada kami berzinah, bantai silahkan. Ketimbang dia tamat pesantren, khusyuk sampai berzinah, lebih bagus nikahkan dulu. Aku begitu dulu sama biniku. Tamat aku S1, tamat aku S2. Biniku masih masuk S2 baru lagi berjalan di Medan sana. Ku datangin orang tuanya. Jadi Syahrial bagaimana dia nanti kuliah, kau lanjut apa berhenti? Tidak, lanjut. Karena kau nak menikahin dia, karena kenapa? Lebih semangat aku menengok biniku lebih berpendidikan ilmu agama. Lanjut sampai selesai. Sampai sekarang biniku masih kuliah juga, ngambil S3 di Medan. Apakah rezeki itu putus? Tidak, karena kita menolong agama Allah. Bagi yang muda-muda, jangan putus asa. Ada rezeki kamu habis menikah, lanjut lagi kuliah. Karena menuntut ilmu itu tidak ada
Tidak ada habisnya. Ini yang tua-tua. Jangan merasa tua nanti sok pandai-pandai bonak. Belum pandai, belajar. Datangkan ustaz, datangkan majelis-majelis taklim yang lain supaya kita belajar agama ini lebih pahamlah lagi. Kita bawa ke keluarga kita supaya kita menjadi pedoman untuk keluarga kita. Nih bagi yang muda-muda. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dirahmatin Allah sama yang muda-muda. Mencari calon menantu itu jangan hanya kayunya saja. Jangan hanya pendidikannya tinggi. Itu belum tentu jaminan. Bagaimana cara menilai seseorang itu dengan yang baik? Dari ibadahnya, dari sholatnya, dari rajin mengajinya, apalagi sampai hafal Quran. Zaman sekarang terbalik. Abang, iya siapa yang datang nak melamar anak kita? Tuh kita intip dulu bayar, intip. Ama naikannya deh anda legendaris. Ayahnya kap 70, suaranya pun 4 5 penyakitan. Datang ibu mertua kita calon tadi. Tak usah terima lah bang, anak kita susah, anak kita lulusannya dokter. Janganlah bang, tolak, intip lagi. Siapa yang datang? Mak bawa Fortuner sama Pajero. Amak mantap bang, tarik bang, terima elok-elok bang. Menantu kita itu, mak jangan sampai lari. Datang si menantu dengan jalan gagah. Begitu melamar, aku suka sama anak ibu. Apa nang kau punya? Apa kau? Oh, kojoku bu kantoran, dosen. Begitu sudah menikah sama anaknya, tiba-tiba anaknya seminggu baru menikah menangis. Oh mak, nak curi aku mak, nak curi, semuanya itu dusta bohong. Kenapa kau begini begitu? Tengok itu mobil rental. Tapi dia kerjanya kantoran dosen. Tak taunya kerjanya mak itu supir, menyupir bini orang. Masya Allah, summa na'udzubillahi min zalik. Meskipun calon menantu kita, calon anak kita tidak punya pendidikan tapi saring ibadahnya kuat, kesemangatan untuk sholat lebih baik, ngajinya baik, apalagi sampai hafiz Quran, itu kamu tangkap jadi calon menantu. Indah enggak kira-kira punya menantu bangun malam jam 2 mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang mertua kita perempuan manang dingin hati kita nih bang. Wih, calon menantu kita rajin salat malu kita bang. Kita intip ya bang, diintip. Tengok rupanya HP dan mengaji. Jangan begitu kamu. Sholat takut sama Allah. Begitu dibuka mertua, aduh HP-nya rupanya yang bunyi bang ha. Namun menantu udah itu tak sholat subuh pula. Subuh lewat, bangun jam 10. Sipakan deh rumah tuh. Ibadah tak ondak mengasih makan awak juga. Betul. Makanya carilah anak-anak yang soleh. Jangan pandang kerjanya apa, jangan pandang kriterianya seperti apa. Yang penting mau beribadah kepada Allah, apalagi sampai hafal Quran. Itulah yang menyelamatkan kita besok di akhirat. Ini tidak ada sekarang anak muda yang soleh tak dipandang karena kurang kaya. Makanya yang muda-muda, rajin kamu ke masjid, rajin kamu berjamaah. Jangan hanya sebagai remaja masjid hanya topeng. Remaja masjid Al-Hilal, ibadah tidak pernah, sholat Jumat tinggal, berjamaah tinggal. Ada yang begitu? Jangan sampai begitu. Tampil kamu paling muka. Kalau ada imam yang tua, pinggir pak, aku yang muda, tamatan pesantren, maju. Betul. Nah makanya kamu jangan kalah yang muda-muda. Ini tidak, sekarang yang maju yang tua-tua. Betul. Yang azan subuh sekarang yang tua, yang nyawanya 4 5 penyakitan yang diintai malaikat maut. Allahu akbar, Allah hayya 'alas salah. Sedangkan usahakan yang tua, yang muda azan saja kadang kita tak bangun. Betul.
Ada lagi yang ngajan lebih mantap, unang dadah tua nyetai suaranya mantap. Allahu Akbar, Allah. Tak bangun juga. Tapi kalau yang muda maju, sebelum azan subuh tahriman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis tahriman azan subuh dia Allahu akbar, Allahu akbar. Datang tetangga sebelah imam, mak bang siapa yang azan tuh sama tahrim tadi? Cantik suaranya, adem hati, anak si Fulan, jadikan menantu awak. Ini tidak nancek nang kayo saya. Jadi jangan mandang itunya. Nah yang kedua, ku ingatkan, itu tadi anak muda. Yang kedua ku ingatkan bagi anak gadis, kalau anak menikah kamu jangan menengok maharnya. Terutama nih bagi yang laki-laki, jangan hendak kamu kalau namanya maharnya seperangkat alat sholat dibayar kredit, jangan mau. Kenapa aku bilang begitu? Barat kamu mengamalkannya wahai anak-anakku sekalian. Rasulullah tuh nikah, maharnya mahal nggak? Bayangkan 1 ekor unta merah harganya 50 juta. Ketika dia nikah sama Siti Khadijah, dia maharnya 43 ekor unta merah. Bayangkan 50 juta dikali 43 ekor unta merah, berapa kira-kira Pak? Miliaran nggak kira-kira? Hampir 1 miliar. Ini yang muda-muda besok maharnya jangan hendak kamu nih. Maharnya hanya Quran. Karena kata Rasulullah, sebagian riwayat dijelaskan, apalagi mahar kita Al-Quran, seperangkat alat sholat, itu yang besok menuntut kita di akhirat kalau kita tak menjalankan. Ini tidak, zaman sekarang terbalik bu, hendak mati baru buka Quran. Betul? Betul tidak kira-kira? Ambilkan ala bayang situ Quran waktu mahar menikah sama mak kamu nunha, bacakan dulu samping ayah. Namun saya tak juga mengaji. Ada begitu? Nah jadi apa? Bagi yang anak gadis, jangan hendak kamu maharnya seperangkat alat sholat, apalagi mukenah seperangkat alat sholat sama Quran, jangan hendak. Apalagi zaman sekarang lebih ngetren nih Pak. Bang tak usah lah pala bayar mas kita, abang surah Ar-Rahman aja dengan gagahnya. Wah, tenang deh, abang dah hafal surah Ar-Rahman. Itulah besok memikul kita di akhirat yang tak bayangkan surah Ar-Rahman bu. Ditanya Allah enggak kira-kira? Ditanya Allah enggak? Ditanya. Mana yang dah kau amalkan tuh? Yang sudah kau ajarkan buat anak cucu kau mana? Ini jangan kita bangga. Woi mak, jangan takut kamu. Ini dulu nak. Ini mahar waktu ayah sama mak dulu nih waktu nikah. Bangga pula itu, tak pernah dibuka. Jangan hendak. Makanya anak gadis minta mahal-mahal maharnya. Bila perlu emas 10 karatnya saja. Ya. Nah, oleh karena itu, jadi perhatikan anak kita Pak, Bu, perhatikan. Jangan kita lalaikan. Butuh kepengawasan kita selaku orang tuh kalau kita tak mau diazab Allah. Nah, yang ketiga, yakni istri yang durhaka terhadap suami. Aku tanya sama ibu-ibu, udah minta maaf belum ibu sama bapak-bapak nih? Udah? Kalau udah alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak, udah minta maaf belum sama istri yang selama ini main belakang? Anda kemana abang? Ganteng kali jam 2 malam, biasa ada bisnis. Kita hianatin suami istri kita yang dia pagi siang malam membawa anak kita, namun kita bermain dua di belakang. Ada tidak begitu? Ada? Minta maaf kamu sama bini kamu. Jadi kita ini pemimpin Pak, setiap pemimpin kata Rasulullah, kullukum mas'ulin wa kullukum imra'atin. Setiap pemimpin diminta jawaban. Bapak enggak mendidik anak bapak, enggak mendidik anak istri bapak, diminta Allah besok di akhir zaman sana. Ingat Pak, bayangkan matahari besok di akhir zaman sana sejongkal dari kepala kita. Sejongkal.
Itulah besok membonam kita Pak di padang mahsyar sana di akhir zaman. Keringat kita ini yang penuh dosa. Segala keringatlah dosa maksiat, dosa melalaikan istri kita, dosa tidak mendidik istri kita, dosa terhadap tidak mendidik anak kita. Makanya di bulan Syawal ini menjalin silaturahmi 3 ini amalkan. Pertama, anak yang durhaka terhadap orang tua. Yang kedua, orang tua yang tidak perhatian terhadap orang tuanya. Yang ketiga, seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Allah laknat. Bahkan Rasulullah langsung mengaminkan terhadap malaikat Jibril meminta kepada Allah. Jangan kang sama suami kita gentak baduit cemberut kita. Coba kalau laki kita tuh pulang, kita sambut dengan sholawatan. Jangan kita sambut goyang dumang. Ayo goyang dumang, datang suami lagi poning, dapat masalah di kantor. Kadang kasihan ya Bu, tak kasihan Bu nengok lah bapak-bapaknya. Kasihan, penuh dengan segala masalah, betul Pak? Betul tidak? Apalagi dia bagian yang pangkat jabatan, apalagi udah dimarahin komandannya, diomelin sama atasannya, sampai rumah kena marahin lagi sama bininya. Betul tidak? Makanya jangan bangga. Kita punya kerja, punya status di masyarakat, jangan bangga. Itu hanya sementara. Sangkingkan ininya Bu, sangkingkan sodih menengok bapak-bapak nih. Apalagi kalau dia bagian polisi, TNI. Siap dan siap gerak, jalankan tugas. Iya komandan. Tenang aja Pak. Sampai rumah, manalah duit hari ini hasil kerja kau menjaga pas pampres. Begitu semangatnya Bu. Kasihan tidak kira-kira? Coba kalau ibu, bapak banyak masalah di kantor, banyak masalah di kerjaan, tapi kita sambut ketika dia pulang, bikinkan kopi, nyanyikan dengan sholawat. Adem nggak kira-kira Pak? Adem nggak? Masalah di kantor lewat, mertua lewat muka kita lewat. Betul? Apa kata baik laki kita? Mak Bayade, pujana hati belahan jiwa, kau sudah menghibur abang deh. Padahal begitu banyak masalahku. Ini gimana laki tak merepet saja pulang-pulang? Disambutlah goyang dumang, merepetnya kira-kira Pak? Goyang dumangnya mending pakai musik. Ujung-ujungnya datang si bapak udah poning dengan mendongar repetan, ujung-ujungnya terjadi KDRT. Datang si bini, pulangkan aku kepada orang tuaku. Datang tetangga menyetel lagu, pulangkan saja kepada bapak ibuku. Padahal bikin ulah ibu juga nya. Tapi tak pernah kita sadarin. Betul tidak Bu kira-kira? Betul nggak? Yang bikin ulah kita nya Bu, ya kan? Nah oleh karena itu di bulan Syawal ini pada malam hari ini mari kita tiga ini kita jaga stabilitas ibadah kita, bil khusus kerukunan sesama umat Islam, tetangga kita jaga dengan yang baik. Jangan habis ini tadi kita pergi ke masjid masih tak bersapuan, pulang-pulang, hei kawan gimana kabar? Hei mak jang tumben tadi dia pergi mana mencuek saya jang pulang ramah bayar. Nah kenapa kok ramah sama aku? Tadi dah nasihatin Ustaz Sahrial tadi. Jangan lagi kita tak besi sabuan ya. Yang baiklah kita jalin ya. Jadi kita tumbuhkan. Ingat kalau kita mata ini secara ilmu sosiologi dalam antropologi hukum adat. Ini kita kembali cerita hukum ya. Hidup kita ini tidak sendiri. Berkelompok. Bapak diciptakan dengan perempuan, dengan ibu saling berpasangan. Karena kenapa kita mati ini tak sendiri. Yang menemanin besok kita di akhirat atas kanan kiri bawah adalah tanah. Kalau kita banyak dosa sama tetangga kita, banyak dosa kita di dunia, kita bayangkan atas bawah kanan kiri tanah. Apa kata Roma? Jasad tiada berharga, sesaat ditinggal nyawa.
anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, kurang copat dipondam. Copat kamu. Kalau di Jakarta sana begitu Bu. Hari ini meninggal nih jam 8 nih, jam 10 malam harus sudah kubur. Kalau di sini masih mending ya Bu ya. Tunggu dulu, ada anak di Medan sana. Tunggu dulu. Apalagi bapak-bapak kalau ditinggalkan ibu-ibu, lebih mewah latinya. Hore, dapat lagi nang baru. Jadi kita bayangkan, jasad ini tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bakal dimakan cacing tanah. Itu yang hendak kita sombongkan di hadapan Allah. Tak mungkin. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak menjadi orang yasyurun, kita bayangkan siapa besok yang menyolatkan kita, siapa besok yang menanam kita. Bayangkan, ada lagi yang lebih parah Bu, parah aku bilang. Selama hidupnya tak pernah ke masjid, giliran mati dibawa ke masjid. Ada yang begitu? Kalau ada begitu Pak DKM, jangan terima. Campakkan si mayatnya ke langgar pesanan. Udah selama hidupnya dia sombong. Nah, oleh karena itu jangan sampai seperti itu. Hidup kita hanya sementara. Anak istri belum tentu bisa ngawanin kita Pak. Mengawanin kita tidak. Bini yang cantik belum tentu. Anak belum tentu. Kalau anaknya tadi yang baik yang kita tinggalkan, bisa menolong kita, mendoakan kita. Kalau selama ini intan emas permata hanyalah perhiasan, hanyalah sementara. Intan emas permata, perhiasan semata. Apa maknanya? Kita mencari harta, gila harta, bangun mewah rumah, tetangga kita susah tak pernah kita tolong. Nih, apalagi ini masjid kita ini masih kecil. Bagaimana cara meluaskannya? Bagi yang kaya bantu, sumbang supaya Masjid Al-Hilal ini bisa menjadi megah dan mewah. Bayangkan Ibu, nih sandaran. Oh, aku mau ngimpak mensodakohkan tiang nih ya. Bagianku berapa juta kira-kira Pak DKM? Kurang lebih 20 juta satu tiang. Yang menyandar orang hafal Quran. Mengalir tidak pahalanya kira-kira Bu? Mengalir. Makanya kalau ada suami Ibu besok tidak bersedekah, jangan tahan-tahan. Apain bang bersedekah ke masjid? Omasku saya belum babang bolikan. Nah, kalau ada Bu besok suami Ibu ada begitu sama sayang pujanati belahan jiwa, bersedekahlah kita bangun rumah kita di surga, banyak-banyak kita bersedekah. Oh iyalah Bang, bagus tuh Bang. Begitu juga suami, jangan menyalahin aturan suami. Istri udah minta izin sama istri mengizinkan untuk bersedekah, tiba-tiba main belokkan mendatangin jando pulanya. Ya, jangan begitu. Jadi oleh karena itu, pertama apa? Jalin silaturahmi dengan yang baik ya Bu ya. Nah, habis ini tadi Ibu tak besi sapuan, saling menggosip, saling mengejek, saling menggibah. Udahin. Di bulan Syawal nih, apalagi kita lagi dilanda musibah dengan virus corona aja kita udah kelabakan, betul? Tak bisa kemana-mana. Aku Bu, saking kelabakannya pulang kampung aku Bu. Pulang kampung Pak. Tak tertunggu ke Jakarta. Bayangkan puasa, tak ada job. Apa nak dimakan? Semua pohe. Pokok ndak diisi. Anak biniku nanti kelaparan. Pulang aku Pak, lumpat aku dari Jakarta sana kemari. Makanya Allah berikan satu penyakit saja kita sudah poning, kelabakan. Makanya karena itu jangan kita sampai seperti itu. Kita kembali kepada Allah, bertakwa kita kepada Allah. Saudara kita susah, tolong bantu. Yang mana kelaparan, anak yatim bantu. Bila perlu tarik anak yatim, oh anak kau tuh sekolah tidak, iya aku sekolahkan ya. Ini tidak Kang, bini awaknya taruhannya. Betul Pak. Niat laki-laki Kang Elo datang si bini, ngapain kau sekolahkan anak orang tak? Nak kencang omaknya ya? Neng gila pula ke janda sama omaknya?
Jangan begitu. Niat kita ibadah. Itu saja kesimpulan pada malam hari ini. Mari kita simpul tali silaturahmi dengan membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, tujuan kita adalah fastabiqul khairat. Yang ketiga, kita ajak anak dan istri kita ke jalan yang baik. Oleh karena itu, tiga tadi jangan kita sia-siakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kataku mungkin yang agak menyinggung hati, Bu, aku begini orangnya, Bu, lebih bagus belak-belakan daripada tak bisa, Bu. Lebih bagus kita sampaikan kalau memang itu kita perlu sampaikan. Nah, oleh karena itu saya mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan bisa diamalkan, bisa dibawa pulang. Doakan, Bu, entah mana toton muka nanti bisa lagi datang kemari supaya kita bisa bersilaturahmi. Itu saja yang dapat kusampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.